Halo teman-teman, balik bersama aku di Robo Info. Dan kali ini aku mau nge-review barang yang berbeda. Biasanya tuh aku kalau nggak review laptop, gadget, ngetes laptop, atau yang lain sebagainya. Ini tuh sekarang aku nge-review salah satu aksesoris atau alat tambahan untuk mengoperasikan laptop tersebut gitu. Apalagi laptop zaman sekarang tuh udah portnya tuh dikit banget gitu, minim banget portnya gitu. Nah, sekarang ini itu yang ada di depan kan adalah PX UCH 160D. Nah, PX UCH 160D ini apa ya? Itu ya seperti yang bisa kalian lihat, ini tuh hub converter, tapi ini diperjelas lagi adalah USB Type-C 3.1 hub converter. Nah, di sini itu dia tertulisnya 6-in-1. Jadi apa aja yang tersedia dari port ini? Nah, bisa kalian lihat di sini pertama-tama ini tuh adalah converter yang dari port pertama ini yang aku kasih lihat kalian itu adalah USB Type-C yang udah bisa mendukung fast charging sampai 100 watt tadi yang udah aku bilang. Sebelahnya ada USB 2.0 dan sebelahnya lagi ada satu USB 3.0. Nah, jadi kalian misalnya kalau mau transfer data lebih cepat bisa pakai yang 3.0 ini gitu. Walaupun ya kalau misalnya kalian mau transfer data pakai 2.0 juga nggak masalah gitu kan. Cuma kalau misalnya kalian prioritasin yang untuk lebih cepat, yang speed transfer, lebih baik pakai 3.0 gitu, dan dia menyediakan gitu. Nah, sebelahnya ini yaitu ada lagi atas bawah yang nimpa gitu, SD card reader dan juga micro SD reader gitu. Nah, abis itu kita ke sisi sampingnya, ya ini aku nggak tahu bawah, samping atau gimana. Ya pokoknya sisi bagian yang inilah ya, itu ya, yang bagian inilah. Yaitu ada HDMI port. Jadi kalian bisa menggunakan HDMI port ini kalau misalnya perangkat atau device kalian itu mendukung display output. Kalau di HP-HP itu ada MHL-nya gitu. Jadi HP kalian tuh dicolok Type-C sama HDMI bisa keluar gambarnya. Nah, itu juga bisa langsung kalian pakai aja di sini gitu. Dan ya syaratnya tadi itu kalian harus punya atau perangkat kalian tuh harus bisa display output gitu. Nah, lalu di sini kalau bisa kalian lihat, yaitu untuk connectingnya semuanya itu udah pakai USB Type-C ya di sini, kayak namanya juga USB Type-C hub converter gitu ya. Nah, ya ini juga udah USB Type-C yang kompatibel dengan Thunderbolt 3 gitu. Atau ya ini ya sesuai tadi namanya udah USB 3.1 gitu, USB Type-C 3.1 gitu. Nah, terus yang bisa kalian perhatiin lagi dari PX ini adalah dia pakai aluminium sebagai bodinya gitu. Jadi seperti yang bisa kalian di sini, dia ini aluminium gitu. Dan di sini itu ada, kalau kalian lihat desainnya ya, di sini itu ada kayak logonya PX gitu. Terus di sini itu ada semua kayak apanya ya? Ibaratnya itu kayak ininya lah, icon-icon dari setiap port-port yang ada gitu. Kayak yang Type-C-nya ini itu port icon untuk di bagian charging gitu, karena kan dia Type-C-nya yang bisa fast charging, jadi dikasih logo petir. Habis itu ada icon USB sama super speed yang USB gitu, sama yang SD card reader, sama ini ada yang untuk kayak micro SD reader gitu. Nah, ya ini udah support Windows, mau Windows, Mac OS, Android juga bisa, atau iOS juga bisa gitu. Nah, dan kalau misalnya aku bilang ya, ini tuh bobotnya nggak berat-berat banget, malah enak pas di tangan gitu. Jadi kalian bisa bawa kemana-mana tanpa perlu kayak ribet nih kemana-mana, barangnya gede gitu, enggak juga gitu. Dan ini tuh lebih bagus kalau kalian yang udah punya ROG Ally dan mau pakainya sebagai dongle atau dockingan kalian itu untuk ke PC atau ke bagian monitor ya, atau ke TV atau ya display yang lebih gede gitu. Lalu di sini ada satu LED ini ya, satu LED warna biru, indikator warna biru yang kalau misalnya kalian udah colok dan dia berfungsi, dia akan menyala gitu, warna biru gitu, seperti yang bisa kalian di gambar ini. Dan juga ini juga foto misalnya kalau kalian pakai semua portnya secara bersamaan gitu, dia bakal kayak gini gitu. Nah, terus yang perlu kalian perhatiin lagi adalah bahwa USB Type-C tambahannya ini itu yang untuk chargingnya ini yang sampai bisa 100 watt ini itu nggak support transfer data. Jadi dia ini bener-bener cuma khusus power delivery, jadi nggak bisa untuk transfer data gitu. Nah, oke teman-teman, jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini tuh aku mau nge-setup dulu. Jadi pertama-tama aku mau ambil dulu kabel HDMI-nya. Nah,
Jadi aku udah punya kabel HDMI, sama aku mau taruh lagi namanya itu USB hub lah ya. Di sini yang memang benar-benar USB hub doang. Ini ada 4 dan ini yang USB hub biasa yang 2.0 gitu. Nah, jadi ini langsung aja aku siapin. Jadi di sini pertama-tama yang mau aku colok itu adalah dongle untuk keyboardku. Nah, habis itu aku colokin juga dongle untuk mouseku gitu ke yang si USB-nya ini gitu. Dan nggak muncul. Nah, muncul ya. Jadi ini benar-benar ROG Ally ku ya di sini, dan dia udah kebaca semua. Dan ini mouse keyboardku belum kebaca. Bentar. Keyboard kebaca tuh ya, keyboard kebaca, mouseku yang belum kebaca. Nah, mana mouseku? Oh, apa karena inputnya kali ya? Bentar. Oh, mouseku nggak mau kebaca, bentar. Mouseku nggak mau kebaca, ya kan? Kita angin dulu dangle-nya, bentar. Oh, dangle di situ ini ya, lampunya mati kayaknya. Nah, kita pindah ke sini aja. Nah, kita cek apakah mouseku gerak. Nah, mouseku gerak di sini. Keyboard aman ya, tuh. Nah, sama mouse-nya aman nih, gitu. Nah, oke, seperti misalkan di sini ini tuh udah masuk ke game style. Nah, dan ini dia tuh bisa. Tuh, jadi ini bisa tuh seperti bisa lihat ya, ini bisa pakai sticknya tuh ya. Nah, nih langsungnya tuh itu bisa pakai sticknya. Jadi kalian tetap bisa pakai stick eksternal kalian atau stick yang kayak gini, gamepad kalian itu. Jadi kalian itu nggak usah kontrolnya itu dari ROG Ally-nya gitu. Walaupun ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalian kalau mau pakai ROG Ally-nya sebagai controller gitu. Cuma kan masih punya kabel yang panjang gitu ya. Nah, jadi kayaknya sampai situ aja. Di sini aku udah tunjukin full potensial dari USB hub-nya, aku gunain sebagai ya ini PC gitu. Dan juga ini keyboardnya berfungsi ya nih, kayaknya aku alt tab sih bisa gitu. Alt tab ini juga mouse-nya nih bisa berfungsi dengan baik selayaknya mouse biasa. Oh ya, dan juga ada yang mesti kalian ketahui bahwa seperti yang ku bilang tadi, ini itu bahannya itu besi gitu ya. Sama ya kalau misalnya kalian taruh di ROG Ally, dia itu bakal ngegantung kayak gini nih, bentar. Itu bakal ngegantung kayak gini. Jadi sebaiknya kalian ke belakangin daripada kalian ini ya, kalian taruh misalnya kayak gini gitu. Jangan, soalnya besinya ini atau bahannya ini kan aluminium. Dia itu udah mengeluarkan panas, kalian kasih lagi untuk bagian exhaustnya ROG Ally, jadi makin panas. Jadi paling saranku itu adalah di bagian kalian peletakannya gimana gitu. Yang kedua, lebih baik kalian pakai kayak gini ya, ketimbang kalian taruh di taruh tidurin gitu. Kayak ini misalnya ROG Ally-nya kalian tidurin kayak gini gitu. Nah, jangan, lebih baik kalian berdiriin gitu. Nah, sampai situ aja dulu untuk pembahasan PX UCH 160D. Ini tuh mantap banget ya. Bentar, ini ikut ini dulu, cari ininya. Nah, sampai sini aja dulu. Sampai bertemu di video-video bahas gadget atau review lainnya gitu. Sampai jumpa. Bye bye. Yang belum subscribe, yang udah subscribe jangan lupa di like. Sampai jumpa.